Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara menganalisis laporan keuangan dan rasio likuiditas. Saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang apa itu rasio keuangan dan jenis-jenisnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Rasio keuangan adalah alat penting dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Ini membantu kita memahami seberapa baik atau buruk performa keuangan perusahaan tersebut. Ada 4 jenis rasio keuangan utama yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya adalah membayar gaji karyawan, listrik, air, dan biaya operasional dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rasio likuiditas melibatkan 2 metrik utama, yaitu current ratio atau rasio lancar dan quick ratio atau rasio cepat. Yang kedua, rasio Laverage atau solvabilitas. Rasio Laverage mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh utang. Semakin rendah rasio Laverage, semakin rendah risiko keuangan perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas membantu kita memahami seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan penjualan, mengelola persediaan, dan mengumpulkan piutang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan atau aset. Sekarang mari kita fokus pada jenis pertama rasio, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas membantu kita menilai seberapa likuid aset perusahaan. Artinya, seberapa cepat aset dapat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada 2 rasio likuiditas utama yang akan kita bahas. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menghitung perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik karena menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar untuk menutupi kewajibannya. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio juga dikenal sebagai Exchange Test Ratio, adalah versi yang lebih ketat dari rasio likuiditas. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Quick ratio menghitung aset lancar atau tanpa persediaan dibagi oleh kewajiban lancar. Semakin tinggi quick ratio, semakin baik. Demikianlah penjelasan singkat tentang rasio likuiditas dalam analisis laporan keuangan. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video saya selanjutnya di channel YouTube saya, di mana kita akan membahas lebih banyak topik menarik seputar keuangan dan bisnis. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.